Saya Titania Lumenta, mahasiswa semester 2 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan 5 soal tentang logika predikat. Sebelum itu, kita kenali sedikit tentang logika predikat. Logika predikat merupakan pengembangan dari logika proporsional. Logika predikat diperkenalkan oleh Sir William Hamilton pada tahun 1788 sampai 1856. Secara umum, kalimat logika predikat terdiri dari predikat, term, dan kuantor. Logika predikat menjadi dasar dari sebuah pemrograman logika, misalnya prolog dan LISP. Dan berikut 5 soal tentang logika predikat dan jawabannya. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan predikat, term, dan kuantor? Tuliskan contoh kalimat logika predikat. Logika predikat merupakan logika yang digunakan untuk mempresentasikan masalah yang tidak dapat dipresentasikan menggunakan proposisi. Logika predikat juga merupakan logika proposisi yang bersifat universal atau umum. Dan logika predikat juga adalah perluasan dari logika proposisi, di mana objek yang dimaksud dapat berupa kelompok atau individu. Sedangkan term merupakan kata benda atau subjeknya. Dan kuantor. Kuantor sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu universal yang selalu bernilai benar, yang simbolnya A terbalik, atau yang dibaca untuk semua dan untuk setiap. Dan yang kedua, eksistensial, yang bisa bernilai benar dan juga bisa bernilai salah, yang simbolnya E terbalik, yang dibaca terdapat, ada, atau beberapa. Dan contoh dari kalimat logika predikat seperti Budi membuat nasi goreng untuk Raffi. Keterangannya, termnya adalah Budi dan Raffi, predikatnya membuat nasi goreng untuk, dan fungsinya nasi goreng dalam kurung Budi dan Raffi, atau M dalam kurung N, R. Bentuk logika predikatnya adalah M dalam kurung NR, maka M dalam kurung RN. Contoh yang kedua, saya disuntik vaksin di kampus. Keterangannya, subjeknya adalah saya, predikatnya disuntik, objeknya vaksin, dan keterangan tempatnya di kampus. Soal yang kedua, tuliskan 2 contoh kalimat berkuantor universal dan 2 contoh kalimat berkuantor eksistensial. Jadi sebelum saya memberikan contoh dari kalimat kuantor universal dan eksistensial, saya akan menjelaskan sedikit tentang kuantor universal dan eksistensial. Kuantor universal adalah pernyataan yang menggunakan kuantor umum, seperti semua, setiap, atau seluruh. Pernyataan ini menggunakan notasi khusus, yaitu A terbalik, yang dibaca untuk semua atau untuk setiap, yang artinya menunjukkan bahwa suatu kondisi berlaku untuk semua anggota atau untuk setiap anggota yang sama. Dan pernyataan kuantor eksistensial menunjukkan bahwa di antara objek-objek dalam sebuah pernyataan, paling sedikit ada satu objek atau lebih yang mempunyai sifat kalimat yang menyatakannya. Simbol kuantor eksistensial adalah E yang terbalik, yang dibaca terdapat, ada, atau beberapa. Dan berikut contoh kalimat universal dan eksistensial. Yang pertama, kalimat universal. Contohnya berupa semua rumah mempunyai atap, maka A dalam kurung X adalah rumah, dan B dalam kurung X adalah atap. Dan bentuk logikanya adalah, yang pertama kita menempatkan simbol untuk kalimat universal, yaitu A terbalik. Karena dalam kalimat ini kita menggunakan kata semua.
yang artinya semua itu berada dalam kalimat universal yang dibaca untuk semua X. Jika X adalah rumah, maka X mempunyai atap. Contoh yang kedua, setiap binatang yang bisa terbang mempunyai sayap. Maka P dalam kurung X adalah binatang dan Q dalam kurung X adalah sayap. Yang kedua, contoh pernyataan eksistensial. Ada gajah yang badannya sangat kurus. Maka P dalam kurung X adalah gajah dan Q dalam kurung X adalah kurus. Simbolnya EX dan P dalam kurung X, maka Q dalam kurung X yang dibaca ada X yang adalah gajah dan X sangat kurus. Lalu soal yang ketiga. Tuliskan pernyataan berikut ke dalam kalimat logika predikat berkuantor. Kalimatnya, semua tumbuhan memiliki akar. Ini adalah sifat berkuantor universal atau umum karena terdapat kalimat semua. Dan untuk kalimatnya seperti P dalam kurung X adalah tumbuhan, Q dalam kurung X adalah akar. Maka simbolnya yang ditulis AX, P dalam kurung X, maka Q dalam kurung X. Yang dibaca, semua X, jika X adalah tumbuhan, maka X memiliki akar. Yang kedua, ada daun yang berwarna merah, di mana pernyataan ini adalah bentuk pernyataan eksistensial karena memiliki kalimat ada. Yang dibaca, terdapat X yang adalah daun dan X berwarna merah. Soal yang keempat, berikan contoh negasi dari kalimat berkuantor universal dan eksistensial. Sedikit pengertian dari negasi. Negasi atau ingkaran adalah kebalikan dari suatu kondisi yang menunjukkan pertentangan atau pengingkaran. Berikut contoh dari negasi kuantor universal adalah gajah memiliki belalai. Jadi, beberapa gajah tidak memiliki belalai dan semua mawar berwarna merah. Jadi, beberapa mawar tidak berwarna merah. Itu adalah kalimat kuantor yang dinegasikan. Dan berikut contoh untuk negasi berkuantor eksistensial. Beberapa bayi baru lahir langsung meminum ASI, yang berarti tidak semua bayi baru lahir langsung minum ASI. Lalu ada 3 bilangan prima yang habis dibagi 3, berarti tidak ada bilangan prima yang habis dibagi 3. Dan soal yang kelima, berikan contoh kalimat yang berkuantor ganda, yaitu semua anak pasti ada ibu dan ada hewan yang tidak dapat beradaptasi di beberapa tempat. Berkuantor ganda ini yang dimaksud adalah dalam satu kalimat memiliki beberapa kuantor, terdiri dari 2 atau lebih kuantor. Yang di sini contoh pertamanya adalah semua itu adalah kuantor universal. Anak pasti ada itu adalah kuantor eksistensial. Dan contoh yang kedua itu adalah ada itu adalah kalimat untuk kuantor eksistensial. Ada hewan yang tidak dapat beradaptasi di beberapa juga termasuk dalam kuantor eksistensial. Jadi ada hewan yang tidak dapat beradaptasi di beberapa tempat. Sekian jawaban dan soal tentang logika predikat. Terima kasih.